Kita semua kayaknya pernah lihat ya, ada project gitu awalnya didukung banget semangat semua, tapi kok eh lama-lama dukungannya luntur gitu aja. Ini masalah umum banget sih. Nah, hari ini kita mau coba gali nih beberapa panduan strategi bisnis ya dari sumber-sumber terpercaya lah, buat cari cara jitu gimana biar dukungan buat proyek kita itu tetap solid. Mungkin Anda lagi pimpin proyek penting, atau ya sekedar penasaran aja gimana sih caranya ide bagus itu nggak layu sebelum berkembang. Pas banget nih pembahasannya. Iya, tujuannya jelas ya. Kita mau coba tarik benang merahnya, prinsip-prinsip kunci yang bisa Anda pakai. Jadi bukan cuma gimana dapet dukungan di awal, tapi yang lebih susah itu mempertahankannya. Bahkan kalau bisa ya, ditumbuhkan terus. Sering banget dukungan itu hilang bukan karena idenya jelek loh, tapi lebih karena cara kita ngelola perjalanannya itu kurang pas, terutama sisi manusianya. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Sumber-sumber kita ini menekankan banget pentingnya komunikasi. Tapi bukan cuma komunikasi yang jelas ya, tapi yang benar-benar nyampe. Paham gitu loh maksudnya. Percuma kan rencana keren kalau tim nggak ngerti kenapa ini penting. Atau peran mereka di mana. Apalagi kalau ada perubahan. Betul. Kebingungan itu wah racun banget buat dukungan. Nah, ada satu trik nih yang disebutin, yaitu menjelaskan strategi baru sambil dibandingin sama yang lama. Kontras gitu. Katanya sih ini bikin orang lebih cepat ngeh. Setuju banget. Dan ngeh atau paham aja tuh belum cukup ternyata. Ada lagi nih soal keselarasan. Alignment gitu ya. Maksudnya gini, tim atau organisasi kita nih beneran mampu nggak menjalaninnya? Punya kapasitasnya, sumber dayanya cukup, skillnya ada. Kita bilang keselarasan antara strategi tujuan besarnya sama kapabilitas di lapangan itu, wah, krusial banget. Kalau nggak seimbang ya proyeknya bisa jalan di tempat. Terus orang yang tadinya dukung jadi, ini nggak realistis gitu kan. Akhirnya ya males. Jadi kapasitasnya juga harus dicek ya? Iya, dan harus dicek berkala. Jangan cuma di awal. Masuk akal. Masuk akal. Jadi bukan cuma soal kemauan, tapi kemampuan juga ya? Oke, selain lihat ke dalam tim, kita juga perlu lihat keluar nih. Maksudnya para pemangku kepentingan lain. Kayak pelanggan, supplier, mungkin divisi lain di perusahaan. Mereka kan punya harapan juga. Iya, betul. Sumber kita ingetin, kalau strategi kita cuek aja sama kebutuhan mereka, ya resiko kehilangan dukungan penting dari luar. Contohnya kayak Whole Foods itu loh, sering disebutkan. Mereka sadar kalau karyawan happy, layanannya jadi bagus. Ujung-ujungnya pelanggan puas, balik lagi. Nah, itu kan lingkaran positif, saling dukung jadinya. Jadi mikirin semua pihak itu bisa bikin kita lihat gambaran lebih besar. Nah, setelah rencana matang, semua pihak dipikirin, kerjaan belum selesai. Justru di sini nih, seringnya momentum itu hilang. Fase tindak lanjut sama tata kelola atau governance. Iya, fase eksekusinya ya. Betul. Semangat habis rapat, kick-off, atau off-site itu bisa cepat banget nguap kalau nggak ada mekanisme yang jelas. Siapa ngapain? Kapan kita cek progres? Gimana kalau ada masalah? Nah, sumber kita bilang, rencana tindak lanjut yang rapi itu kunci biar strategi beneran jalan. Jadi harus ada akuntabilitas ya? Harus. Tanpa itu, ya dukungan pelan-pelan hilang karena proyeknya kayak nggak gerak atau nggak jelas arahnya. Bener banget. Dan ini nyambung ke poin berikutnya nih, soal adaptasi dan belajar. Kan strategi itu bukan sesuatu yang kaku ya. Apalagi sekarang zaman cepat berubah. Rencana yang terlalu kaku malah bisa jadi penghambat. Sumber kita nyaranin pendekatan yang lebih adaptif. Iya, bahkan ada istilah shaping strategy ya. Jadi kita nggak cuma responsif, tapi coba ikut bentuk lingkungannya. Persis. Intinya, anggap aja strategi itu kayak hipotesis. Perlu diuji terus, disesuaikan kalau perlu, berdasarkan data dan apa yang terjadi di lapangan. Betul sekali. Gagal belajar dan adaptasi ini sering jadi masalah utama di proyek-proyek besar yang gagal. Kan ada contohnya tuh disebut kayak Wells Fargo atau VW. Tanda-tanda bahaya atau masukan dari bawah itu diabaikan. Nah, kalau proyek kelihatan nggak responsif sama realita, ya orang jadi nggak percaya lagi. Kepercayaan hilang, dukungan ikut hilang ya. Sebaliknya, kalau kita nunjukin bisa belajar, ngaku salah kalau perlu, terus perbaiki arah, itu justru bisa bikin dukungan makin kuat, kelihatan dikelola dengan cerdas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, biar dukungan proyek nggak gampang hilang itu, perlu usaha di banyak sisi. Komunikasi terus-menerus soal kenapanya, pastiin tim selaras dan mampu, peka sama semua stakeholder, disiplin sama tindak lanjut.
Dan yang penting juga, mau belajar dan adaptasi. Jangan kaku. Nah, artinya, buat Anda yang dengerin nih, Artinya gini, ngelola proyek itu ternyata lebih dari sekedar ngatur jadwal sama budget ya. Ini soal ngelola orang, ngelola ekspektasi, ngelola perubahan. Dukungan itu seringnya hilang bukan karena idenya jelek, tapi ya itu tadi, kita kurang perhatian sama aspek manusia dan konteksnya. sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungan sebentar. Proyek-proyek Anda yang mungkin pernah kehilangan dukungan di tengah jalan. Seberapa sering sih akarnya itu dari asumsi kita sendiri yang nggak diuji? Atau mungkin kegagalan kita ngejelasin dengan meyakinkan kenapa proyek ini penting buat semua orang yang terlibat? Sesuatu buat dipikirkan ya.